Jadi argumen kedua yang saya pakai melawan pembunuhan, manusia itu persona. Ini penting karena ada yang melawan itu, Peter Singer. Maka saya katakan dulu persona. Saya tidak mengatakan manusia itu pribadi. Persona itu bahasa Latin, pribadi bahasa Indonesia. Saya tidak terjemahkan dengan apa. Saya khawatir kalau saya tulis pribadi ditafsirkan sebagai privat, itu tidak boleh. Maka saya tetap pakai istilah persona. Istilah mengenai peristilahan. Saya beri beberapa catatan pendahuluan. B. Jadi dalam filsafat dan teologi, persona berarti A. Kemandirian. B. Rasionalitas. Kemandirian jadi tidak tergantung orang lain. Rasionalitas menurut akal budi, masih bisa berpikir sendiri. 2. Dalam psikologi, A. Kepribadian, jadi ilmu jiwa kepribadian. Dan B. dalam arti watak, sebetulnya personality. Dalam hukum lain lagi, kewarganegaraan dan subjek hukum. Maka dalam hukum dibedakan persona natural, orang perorangan, dibedakan dengan kelompok, jadi badan hukum. Misalnya kalau lebih dari seorang itu badan hukum, tapi kalau ada kelompok sekian banyak orang, harus satu bertindak atas sama, bertindak untuk, tidak mungkin semua bertindak satu. Persona natural, orang perorangan. Persona legal, badan hukum. Jadi orang bertindak untuk sekelompok orang, itu badan hukum. Badan hukum diakui misalnya dalam transaksi lalu lintas hukum, dia diakui sebagai subjek hukum. Dalam sosiologi 4 juga begitu. A. Peran, B. Profesi, C. Asal-usul. Jadi saya cuma mau mengatakan person bisa ditafsirkan dimengerti lain. Lalu beberapa bahasa. Nah, kalau kita baca dari kiri ke kanan, jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Tidak usah. Jadi saya ambil contoh satu saja. Persona bukan bahasa Indonesia, sebenarnya itu bahasa Latin. Ya. Inggris, person atau personhood. Ya. Biasanya personhood. Bahasa Jerman, person. Meskipun. Ya. Lalu bahasa Prancis, person. Ya. Dan seterusnya. Ini macam-macam. Dibedakan person dan individu karena apa? Person itu ini person dan bukan. Kalau individu satu orang perorangan, jumlah yang penting, bukan kualitas orang. Nah, 2 pelbagai arti mengenai person. A. Etimologis, asal usul perkataan. Tidak ada kejelasan, kesepakatan dari mana. Ya.
Tapi kalau kita lihat dua saudara berbunyi lewat topeng itu dari Latin dari prosopan tiga. Prosopan berarti topeng. Jadi kalau pakai topeng memerankan peranan tertentu. Bisa, yang penting peranan itu, bukan orang itu, tapi peranan. Atau person dari bahasa Etruskis verso, ya. Jadi soal itu, tapi tidak penting. Nah, saya berikan skema ini saja. Ini saya kira lebih jelas. A, persona bisa legal, bisa metafisik. Kalau legal, natural, dan badan hukum. Lalu B, terjadi perubahan arti. Berubah karena perluasan atau penyempitan. Menjadi makin luas atau menjadi makin sempit. C, manusia. Satu, belum persona, itu bukan pendapat Katolik, tapi pendapat Katolik. Jadi misalnya janin, embrio, bayi yang belum lahir, dianggap belum persona, selahir persona. Maka yang dirayakan hari ulang tahun kelahirannya, bukan pembuahannya. Jadi adalah persona rasional. Jadi yang dianggap sebagai persona apa? Dua hal. Rasional, bisa berpikir, mempunyai kesadaran. Dua-duanya. Orang yang sedang tidur tidak berpikir, tidak punya kesadaran. Oh, tidur itu. Tapi tidak seterusnya. Tiga, sudah bukan persona, orang lanjut usia yang sudah kehilangan atau orang sakit jiwa. Empat, tak pernah menjadi persona, orang yang catat berat seumur hidup tidak bisa. Nah, di pendapat kalangan Katolik, jadi saya sebut macam-macam pemahaman persona. Lalu di paham Katolik, persona ialah manusia. Persona adalah manusia, manusia adalah persona. Nah, ada yang tidak berpaham seperti itu. Lalu tiga, persona, peran sebagai argumen. Di mana? Satu, ajaran sosial gereja. Prinsip pertama, pengakuan sebagai persona. Dua, dalam bioetika itu moral mengenai hidup. Misalnya kapan? Misalnya dokumen gereja namanya Donum Vitae dari tahun 78. Demikian pula Dignitas Personae dari tahun 2008. Itulah dokumen-dokumen bioetik yang membahas persona. Lalu B, tanggapan. Satu, posisi gereja tidak diterima, terutama mengenai awal dan akhir hidup manusia. Maka saya katakan supaya para Romo itu siap terhadap bantahan seperti itu.
Dua, banyak legislator lebih pragmatis. Legislator ialah orang yang membuat undang-undang. Mereka tidak terlalu menggubris teori, melainkan pragmatis. Prakteknya bagaimana? Tidak peduli praktek itu salah atau benar. Pokoknya bagaimana. Ya. Tiga, kalau begitu kenapa tidak pakai argumentasi? Mereka tidak mau berpikir. Lalu empat, paham persona. Maka saya katakan kesulitan mengatakan persona itu apa. Itu semua sudah. Ini termasuk filsafat, maka saya hanya mengingatkan saja. Lalu pihak Katolik seringkali memakai definisi klasik dari orang yang bernama Boetius. Dia mengatakan bahasa Latin nature rationalis individual persona, substansia. Kalau di Indonesia kan substansi individual berkodrat rasional. Ini pengertian. Kemudian B. Thomas Aquino juga dianggap sebagai orang yang sering diambil. Ini mengenai pengertian persona.